Hello, good morning our students. Today we are science for grade 2. You still remember about previous meeting? Okay, yes, it is about force change materials. Nah, today we will an experiment about how can heat change materials. And then let's study it. Okay, before we start our experiment, Miss wanna give you means about heat. Let's see this video. Okay, next. When material is heat, it might change. Jadi material itu jika dipanaskan akan berubah. Heat can come from the sun. Panas dapat datang dari matahari, a flame, nyala api, or from hotter surrounding, atau sekelilingnya yang lebih panas. Okay, next. With heat, a material can change from one form into another. Dengan panas, material dapat berpindah dari satu ke yang lain. Nah, misalnya kita panaskan air, kompor yang keluar nyala apinya, maka panas dari nyala api akan berpindah ke air. Okay, next. A material which is a solid can change into a liquid form. We say it melts. Jadi, bahan dari atau yang berupa padat bisa berubah change into a liquid form, berubah menjadi bentuk cair. We say it melts, atau kita menyebutnya meleleh, melt, atau mencair. Okay, you need to know conclusion about heat. Means the process of making something warm or hot. Jadi, heat itu artinya proses untuk membuat sesuatu menjadi panas. For example, a flame. A flame is when a media is heating. So, flame have a process for melting. Jadi, api membantu proses mencair atau meleleh tadi ya, atau melt. Do you know about melting? Melting is when solid change to liquid. Ya, jadi benda padat menjadi cair disebut melting. Okay, please pay attention. Miss wanna give you example for melting or melts. Number 1, a bar of chocolate melts after it is heat over a flame. Sebatang coklat melts atau meleleh, boleh mencair after it is heat, setelah dipanaskan di atas nyala api. For example, like this, a chocolate bar. Nah, coklat ini masih berupa coklat batangan. Okay, next. Coklat batangan akan berubah menjadi melt. Nah, bentuknya seperti ini setelah dipanaskan. Nah, namanya adalah melted chocolate. Okay, next, number 2. A piece of butter melts after it is placed in hotter surrounding. Sebuah mentega meleleh setelah ditempatkan di lingkungan yang lebih panas. So, for example like this. Nah, mentega atau butter ini diletakkan di atas toast atau roti panggang. Nah, diletakkan di roti panggang yang masih panas. So, butter akan berubah menjadi melt. Nah, like this. Okay? Melted butter on a piece of toast. Jadi, mentega cair di atas sepotong roti panggang. Nah, seperti ini ya bentuknya setelah butter atau menteganya panas dan dia akan meleleh.
Okay, next, number 3. Under the sun, a snowman melts to become water. Di bawah matahari, manusia salju meleleh menjadi air. Okay, let's see this picture. Nah, ini manusia salju ya nak ya, kalau masih dingin atau disebut dengan snowman, manusia salju. Oke, next, manusia salju akan berubah menjadi melt. Nah, berubah meleleh karena apa? Melted snowman atau salju meleleh itu dikarenakan di lingkungannya menjadi panas, di sekitarnya menjadi panas, so snowman akan menjadi melt. Nah, menjadi leleh. Oke, next. Number 4, water, air when heat, ketika dipanaskan, can change into steam, bisa berubah menjadi uap, and goes into the air, dan mengudara. Nah, ini sering dilakukan oleh mama kalian di rumah ya nak ya. Nah, di rumah mamanya sering merebus air. Nah, boleh kalian perhatikan air tersebut, jika lama-kelamaan dipanaskan dengan api, maka airnya akan mendidih atau terdapat gelembung-gelembung di atas permukaan air. Setelah itu, air tersebut akan menguap. Di atasnya seperti ada udara yang melayang di atas airnya. Nah, itu namanya menguap. Nanti jika mamanya sedang merebus air, kalian boleh memperhatikannya. Okay, next. Like this for the picture. Seperti di gambar ya, yang Miss jelaskan tadi. Air yang dipanaskan akan mendidih dan lama-kelamaan akan menguap ke udara. Okay, next. Water changes into steam when it is heat. Air berubah menjadi uap ketika dipanaskan. Okay, Miss will experiment today about melting atau mencair. Now let's start our experiment. Prepare all this material. Number 1, butter. Number 2, spoon. Number 3, candle. Number 4, chocolate. Okay, let's see this experiment and pay attention this experiment today. Okay, now Miss put the butter on the spoon, then should heat it several minutes on fire. Okay, nah, dipanaskan di atas api. Bagaimana perubahannya? Coba kita perhatikan, kita lihat. Nah, ini perubahannya. Ada yang melting atau mencair. Nah, peristiwa ini adalah peristiwa mencair. Okay, secondly, Miss put the chocolate on the spoon and then she heat it several minutes on fire. Okay, like this. Nah, sudah mulai terlihat perubahannya dari bentuk padat, yaitu coklat yang berbentuk padat. Setelah dipanaskan, dia akan mencair.
Nah, lama-lama dia akan mencair. Oke. Nah, inilah hasil eksperimen kita hari ini. Bisa disimpulkan dari eksperimen kita hari ini adalah butter and coklat akan berubah atau akan mencair jika dipanaskan. Nah, peristiwa perubahan dari padat menjadi cair ini disebut dengan mencair. Oke, atau melting atau melt. Oke, jadi pengaruh panas atau heat itu akan mempengaruhi perubahan bentuk dari material. Oke. We will finish our experiment today. Okay, student, Miss give you exercise in the workbook, page 39 until 40. Okay, about activity 3, ice surprise. What happens to ice when you leave it in a room? Apa yang terjadi pada es ketika Anda meninggalkannya di ruangan? Nah, what the ice looks like when it is just taken out from the freezer in the box below. Jadi, gambarlah es yang baru dikeluarkan dari freezer di dalam box yang sudah disediakan. Oke, gambarnya seperti ini ya nak ya. Ini es batu yang baru dikeluarkan dari freezer. Nah, what does it feel like? Seperti apa rasanya? Nah, it feels rasanya apa yuk? Diawali dengan huruf C. Oke? Cold. C-O-L-D. Oke? And then selain cold, lalu apa lagi? Dia masih keras ya. Berarti hard. H-I-R-D. Okay, and dry. Okay, D-R-Y. Okay, and then exercise workbook page 40, activity 3, ice surprise. You must draw what the ice looks like after 15 minutes. Nah, setelah 15 menit es yang sudah kita gambar tadi, nah perubahannya seperti apa? Silahkan digambar di box yang sudah disediakan di dalam workbook kalian masing-masing. Dan jangan lupa soal yang ada di sampingnya silahkan dijawab. Oke? Thank you for everything. See you next meeting. Bye-bye.